siang Ibu Bapak. Terima kasih kehadiran Ibu Bapak. Pada terhormat Ibu Dr. Siti Yulana, SPD MSI. Pada Bapak yang terhormat Bapak Menteri Lingkungan SPD dan Ibu Bapak sekalian. Terima kasih kehadirannya. Hari ini kita akan mengadakan diskusi penyelarasan visi dan prakarsa perubahan SMP Negeri 9 Kota Magelang. Untuk menyingkat waktu, mari kita langsung pada susunan acara. Susunan acara pada siang hari ini, yang pertama adalah pembukaan, nanti dengan doa pembukaan. Yang kedua, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Siti Yulana, SPD MSI. Yang berikutnya adalah sambutan dari Bapak Pengajar Praktik, Pak Pembawa Lingkungan MPD. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan diskusi, dan setelah itu nanti kegiatan penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa menurut agama masing-masing, dipersilakan. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terhormat pengajar praktik Bapak Bambang Tri MPD, dan yang saya hormati Ibu Dini sebagai CGP yang luar biasa, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan yang hadir di ruangan ini untuk berkegiatan diskusi tentang visi misi yang merupakan aktualisasi dari CGP kita, bagaimana mendiskusikan, mereview tentang visi SMP Negeri 9. Harapan besar saya kepada Ibu Dini sebagai masih calon, segeralah untuk menghapus C menjadi GB dengan kondisi yang lebih sehat, yang lebih semangat, dengan mindset yang lebih terbuka daripada sebelumnya. Karena apa? Saya percaya dengan bimbingan dari pengajar praktek Pak Bambang yang luar biasa ini, yang saya kenal guru instruktur nasional, itu akan menjadi tambah hebatnya CGP yang ada di SMP Negeri 9. Kita ketahui Bu Dini bahwa guru penggerak itu merupakan katalis perubahan pendidikan. Nah, harapan saya nanti setelah berakhirnya program guru penggerak ini dan jenengan menjadi guru penggerak, tidak lagi calon, maka jenengan bisa menjadi agen of change. Karena sekolah kita menjadi sekolah penggerak. Bagaimana menggerakkan Bapak Ibu guru, bagaimana menggerakkan komunitas belajar, dan bagaimana bisa membimbing atau memimpin guru-guru tersebut dalam diskusi. Diskusi untuk apa? Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan. Saya berterima kasih sekali atas sanggupan dari Bu Dini untuk menjadi calon guru penggerak yang saya lihat perjuangannya luar biasa. Di ruang guru itu Pak Bambang sampai sore. Saya itu sebenarnya pulangnya sudah paling sore. Ternyata di ruang guru itu masih menyala, dan saya lihat ada sosok di belakang sendiri. Ternyata itu adalah Bu Dini yang baru menyelesaikan beberapa tugasan dari guru penggerak. Mohon bimbingannya Pak Bambang. Semoga calon guru penggerak kami menjadi akhir ujian luar biasa. Dan terima kasih Bapak Ibu semuanya atas dukungannya. Mohon nanti dalam diskusi benar-benar
memberikan masukan, memberikan pelatihan kepada calon guru penggerak ini bagaimana membuat atau mereview visi, karena visi dan misi ini menjadi satu hal yang terpenting sebelum menyusun kurikulum. Mungkin lebih bijak, tidak akan bijaksana kalau saya berbicara lebih panjang lagi, dan mohon maaf jika ada salah, dan tetap semangat Bu Dini, dengan jangan khawatir, jangan takut, karena di sini ada pengajar dan pelatih yang luar biasa, Pak Bambang, dan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ica atas sambutan yang diberikan. Untuk menyingkat waktu, langsung kepada sambutan dari Bapak pengajar praktik saya, yaitu Bapak Bambang Triyunanto, MPD. Waktu dan tempat saya bersilakan. Jadi beberapa seterus. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dan bahagia untuk kita semua. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat sempat. Alhamdulillah kita dapat dipertemukan di ruangan yang sesegar ini, dari suhu yang sedikit agak-agak dingin dan hanya nyaman ini Bu. Untuk itu monggo dari hati yang paling dalam kita ikrarkan dengan pamit bersama, dan yang di luar keyakinan monggo sesuai dengan keyakinan. Monggo saya diriakan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan rasa syukur sore ini kita diberi limpahan barokah. Kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Kota Magelang, Ibu Dr. Siti Zulaikha SPT MSI yang saya muliakan, kepada yang ada di depan saya ini, saya baca saja agar tidak salah, sebagai ungkapan rasa terima kasih saya sudah terso pinarak di depan kami. Yang lainnya sudah mundur, Bapak Ibu masih ada di depan kami. Pada Bapak Arfan Wahid, Arfan, tulisannya Arfan, Masya Allah. Saya ulang, pada Bapak Arfan Wahid Rosyadi SPD yang saya hormati, kepada Ibu Priska yang saya hormati juga, ada Ibu Maria Sri Tamati SPD yang saya hormati, pada Ibu Sudarmini yang saya kenal yang saya hormati juga, dan yang paling selatan saudara saya sebelum Sinorowe, Ibu Dewi Sukartini SPD yang saya muliakan, dan tidak lupa kepada Ibu Dini selaku calon guru penggerak yang saya banggakan dan saya harapkan juga prestasinya dan yang lain-lain. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bapak Ibu, perkenankan saya duduk di sini di samping pembicaranya. Saya kalau berbicara itu tidak begitu nyaman. Keder saya itu kalau dengan kiai yang gelarnya diri itu saya keder. Tapi ini saya beranikan ini, karena kalau saya tidak berani, apa kata saya pimpinan? Lah itu
Sehingga yang tadinya tidak berani karena ada CPP, akhirnya saya beranikan diri. Perkenalkan izin saya menyampaikan sesuatu hal berkaitan dengan tugas saya. Jadi sekali lagi saya hanya melaksanakan tugas saja. Ibu Ica mengatakan yang ini itu sebenarnya agak bohong. Sebenarnya intinya biasa saja, hanya saya sedang melaksanakan tugas selaku PP yang harus mendampingi Bu Dini di jadwal hari Kamis ini tanggal 9 Februari 2003 di pendampingan kedua yang berkaitan dengan visi dan prakarsa. Visi dan prakarsa. Mohon maaf, agenda hari ini sebenarnya ada 4 begini. Orang mau sampai jam berapa kalau 4? Jam 5. Ya. Tapi nanti kita bisa buat strategi. Yang pertama itu sebenarnya kegiatan ini intinya. Nanti kita fokusnya ada di diskusi tentang visi dan prakarsa. Yang lainnya nanti setelah ini selesai, mohon maaf begini masih kami harapkan kita tahan dulu barang mungkin 15 sampai 20 menit untuk ukur wajib saya, karena saya harus mohon maaf ini bahasanya itu mendampingi, bahasa keren itu coaching. Ada lagi yang mentoring, intinya itu yang bareng-bareng belajar. Nanti kita bareng belajar, refleksi tentang lingkungan belajar di sekolah sampai 9 ini, refleksi perubahan diri setelah Bu Dini belajar menyelesaikan modul 1.1, 1.2, 1.3, modulnya baru kasihan gitu. Tapi tidak deteksi sekarang, tapi itu nanti ada karyanya. Kemudian ada lagi yang ketiga, nanti kita merefleksikannya dengan rencana merintis. Kalau belum dilakukan merintis, tapi kalau sudah dilakukan nanti bahasanya menumbuhkan komunitas praktisi di lingkungan di mana Bu ini bekerja. Ya. Nah, saatnya saya harus memberikan sedikit banyak arahan. Yang arahan, kalau arahan itu bijak. Kalau saya itu sekedar petunjuk itu bijak. Gemergen. Mohon maaf saya banyak bercanda ketika nyantet ya. Saya dengan bijak ini sudah sudah terbiasa, sehingga arah resmi malah muncul nanti. Ini baru muda narasumber saya. Dulu saya pernah timbal di SMP 7 di Bojong juga pernah. Dan yang saya merasa dekat karena ini pernah membimbing anak saya. Dan anak saya sudah selesai, sudah berhasil, sudah jadi manusia yang sebenarnya. Terima kasih, bicara. Ada kelihatannya dia akan bertanya anak saya yang mana dia sudah lupa. Tapi yang ketemu saya gitu kan, saya bicara gitu. Iya gitu Pak, jadi kalau yang lain anak isinya di. Baik, mohon maaf, Ibu saya teruskan. Di forum ini, Bapak Ibu, peserta memang harus ada kepala sekolah, ada wakar, terus ada guru-guru senior. Insya Allah sudah representatif. Di mana forum ini, sedikit informasi. Pendampingan itu sampai 6 kali. Ini baru 2. Yang pertama mungkin Bu Dini merasakan semacam itu. Yang kedua tambah ya. Sudah mulai menggerakkan. Terus yang ketiga, keempat, kelima, keenam belum dilaksanakan, tapi nggak usah kecil hati. Bu Dini selama ada Ica namanya, insya Allah semua bisa selesaikan. Terus Pak Dewan saya di belakang. Berikutnya disusul ada kegiatan
8 kali, ini baru 2 kali. 1 kakak orientasi ke 1 sampai ke 7, berarti 8 kali. Besok hari Minggu, hari Minggu saya agak menyesal itu, kok ya Minggu maksudnya Sabtu, tapi ya tidak apa-apa, sama begini bisa luangkan waktu yaitu seminar jam 8 sampai jam 4 sore. Memang ini saya ceritakan yang pahit-pahit supaya begini di sini dikasihani terus dibantu. Pak, terima kasih. Panjenengan ada di sini ini sudah luar biasa. Nyicil, nyicil kegiatannya semacam ini. Saya kalau ada beliau takut. Saya dengannya sebelah kanan saya aja. Ngayang pikir. Mohon maaf saya teruskan. Visi yang sudah ada nanti begini itu kita tampilkan. Kemudian kaitannya begini berlatih. Jadi mohon maaf Ibu Kepala Sekolah, begini ini sebenarnya tidak akan berubah visi yang sudah ada sama sekali tidak. Tetapi begini ini sekarang baru belajar memimpin forum, menganalisis, mengidentifikasi visi, kemudian nanti rumpangnya ada di mana. Maka secara teknis tadi Bapak Ibu yang ada di sini, yang tahu di sini, nanti diaturi lembaran untuk menulis kalimat-kalimat rumpang. Di sana sudah ada kalimat pemantik. Saya ingin murid saya titik-titik. Itu ada beberapa butir, 10 katanya. Nah nanti itu tidak usah dikerjakan sendiri-sendiri. Kelamaan ya sampai 10 itu sendiri-sendiri, terus didiskusikan. Ini langsung didiskusikan bersama saja. Rumpangnya ada di mana? Jika nanti begini langsung bisa menyimpulkan apakah visi yang sudah ada di SMP 9 sudah sama dengan kekosongan-kekosongan kata atau kalimat itu. Kalau memang sudah benar, sudah bagus kok. Kalau sudah bagus, langsung kita diskusi prakarsa. Tapi kalau memang di situ masih rupa, harus disempurnakan di bawah koordinasi Budini nanti. Budini memimpin diskusi untuk menyempurnakan kalimat itu. Jadi katakan saja, mohon maaf, saya tidak akan ulangi nanti habis waktunya. Nanti mengalir saja begini. Tengah-tengah seandainya nanti begini kok keluar dari rel, pasti akan saya ingatkan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kalau seandainya saya ada di belakang terus mengingatkan jalannya diskusi bukan apa-apa, memang itu tugas kami. Terus nanti seandainya visi itu sudah jadi, perubahannya sudah jelas, didokumenkan, nanti diatur ke panjenengan pun ibu sebagai dokumen. Siapa tahu di tahun awal baru visi itu sudah tidak relevan, ya. Nah ini bisa dibedah, bisa digunakan untuk ganti visi. Tapi tidak terus wajib semata-mata langsung terus sekarang itu ganti visi. Tidak, jangan salah. Tapi di sekolah lain ada semacam itu. Makanya saya ini atur agar tidak ada paradigma semacam ini. Bapak Ibu, seandainya guru meminta pendapat, meminta bantuan, gagasan, inisiatif, prakarsa, monggo yang mengalir saja. Yang Bapak Ibu punya gagasan sampaikan saja. Nanti akan diulang oleh CGP, ya, menjadi sebuah strategi apa nanti yang harus dilakukan Budini di atas kertas. Di atas kertas bukan action. Kalau action kan harus wow dengan Ibu Kepala Sekolah.
tulis nanti masukan-masukan itu, kemudian disusun bersama menjadi sebuah prakarsa perubahan yang berkaitan dengan penyempurnaan visi tadi. Jadi, mungkin nanti khusus mengenai ini saya bantu untuk CTP juga termasuk itu yang ikut forum, tapi saya cut dulu agar ini fokus di analisis dan visi. Sementara itu dulu ini nanti kebanyakan malah lain. Yang paling bagus itu ya nuntun ucapan bukan dikira itu sidik. Nah ini tekniknya Bu Ica ini juga hanya nyontoh Bu Ica saja. Saya terangkan dia sampai sini. Demikian Bu Dini, kan nanti saya akhiri langsung forum ini saya serahkan sepenuhnya kepada Bu Dini. Bu Dini sedemikian rupa punya waktu karena ini Bapak Ibu ini juga meluangkan waktu, dan tidak lupa bersatu tutup saya selaku PP mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah Negeri 9 yang telah menerima kami dengan amat sangat baik sekali. Serasa saya berada di sekolahnya sendiri, juga kepada hadirin yang sudah rawuh, apalagi Bu Dini sudah bersoping narajnya, ini saya sudah tak nyanyi di pikiran saya. Nanti ada Bu Dini, insya Allah prakarsa itu perubahan langsung bes. Nanti ingat waktu, jangan terlalu lama, sekiranya sudah bisa terumuskan saja. Tidak harus lama. Kita mengikuti pantun ikan sepat. Ikan sepat, ikan semakin cepat ya, itu saja. Terima kasih, mohon maaf saya banyak wakarnya, tapi insya Allah niat saya baik untuk mencairkan biasanya semacam itu kan di sekolah lain ada mengatakan sampai makanya saya menggunakan teknik semacam ini sehingga kita seperti ngobrol biasa, tapi sebenarnya yang kita bicarakan adalah esensial, substansial untuk bisa disebutkan, tapi tidak terasa. Terima kasih, mohon maaf, dan monggo ini waktu semuanya yang pede saja, agar nanti dapat menghasilkan visi SMP Negeri 9 yang lebih bagus yang dicita-citakan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ica dan Pak Bambang yang sudah memberikan sambutan pada acara diskusi siang hari ini. Masuk saja Bu Bapak, saya lanjutkan acara inti, yaitu acara diskusi pada acara pendampingan minggu kedua CGP hari ini. Diskusi penyelarasan visi dan prakarsa perubahan, seperti tadi disampaikan Pak Bambang, bukan berarti kita nanti langsung akan merubah sekolah yang sudah ada, tetapi mungkin nanti jadi tahun ajaran baru besar untuk bahan diskusi. Baik, sebelum kita mendiskusikan visi sekolah, penyelarasan visi sekolah ini, ada baiknya kita memahami dulu terlebih dahulu pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Sebetulnya ini sudah saya sampaikan kepada teman-teman yang kemarin mengikuti acara aksi nyata implementasi dan diseminasi aksi nyata Mono 1.4 kemarin. Tapi karena di sini ada Bu Mania, Pak Acam dan Mbak Friska yang belum mengetahui, maka saya sampaikan bahwa mendidik itu menuntut, bukan menuntut. Jadi kita hendaknya menuntun, memfasilitasi, melayani anak agar tumbuh sesuai dengan kekuatan kodrat dan kekuatan kodrat dan zaman, agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi tujuan mendidik mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya
baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Dan kita diminta untuk menuntun anak-anak kita. Kemudian yang berikutnya adalah kita itu diibaratkan seperti petani. Petani itu menyemai berbagai macam bibit, bahwa anak-anak itu diibaratkan sebagai bibit-bibit yang berbeda-beda. Jadi nanti kita diminta untuk mengamati perbedaan dan keunikan masing-masing anak kita, sehingga kita dapat merawat mereka, mengurangi gangguan-gangguan yang dapat mengganggu pembelajaran mereka, sehingga nanti tercapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Tentunya untuk menjadi petani ini bukan pekerjaan yang mudah. Kita butuh kesabaran, butuh kesabaran, kemudian butuh yang pasti butuh keikhlasan, gitu. Dan komitmen serta ketelitian yang tinggi agar nanti anak-anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi output yang seperti kita harapkan. Yang berikutnya adalah kita diminta untuk menyelenggarakan pendidikan yang berhamba kepada anak. Berhamba itu bukan berarti menyembah-nyembah, tetapi fokus utama kita adalah anak, student center, gitu ya. Kemudian kita juga diharapkan untuk berfondasi kepada budaya setempat, budaya lokal kita. Jadi tidak melulu hanya mempelajari teori-teori dari produk luar negeri, tetapi kita juga punya produk pendidikan yang bagus seperti filosofi yang jadi luar biasa sekali. Kemudian kita juga diharapkan untuk mengolah budi. Budi ini metafor cipta, rasa, karsa, dan pekerti yang meliputi raga. Maka anak-anak nanti akan berkembang secara holistik dan seimbang. Untuk menebalkan, jadi anak-anak ini sudah punya garis-garis samar sebetulnya di Bapak, tetapi kita diminta untuk menebalkan garis tersebut, garis-garis samar tersebut, sehingga mereka dapat menjadi manusia yang seutuhnya, yang merdeka. Jadi kita pada intinya kita untuk mendidik yang berpihak kepada murid. Dalam mendidik anak-anak kita, sekarang kita punya tugas juga untuk membangun karakter anak-anak kita. Jadi maka di kelas 7 sudah ada penguatan profil pelajar Pancasila yang meliputi dimensi berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, yang pertama beriman ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Profil pelajar Pancasila ini nanti kita gunakan sebagai acuan dalam kita merumuskan menyelaraskan visi kita. Baik, ini tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang bahwa ada kalimat-kalimat penumpang yang menggambarkan cita-cita kita terhadap murid kita. Pasti kita punya impian di masa depan itu anak didik kita akan menjadi seperti apa ya. Nah, mari kita mulai diskusi ini pada siang hari ini, mulai dari cita-cita untuk murid kita. Tidak perlu mengikuti satu persatu, langsung lanjut diskusi gitu ya. Apabila ibu bapak nanti ada masukan atau ada komentar, monggo langsung memberi masukan kepada saya sehingga bisa langsung saya ketikkan di sini saja. Begitu Pak Bambang? Mohon maaf ya ini kalau hard copy-nya sudah di copy belum? Sudah diatur di satu-satu? Oh, print out? Tidak, saya print out karena saya tidak nanti jadi lama Pak. Jadi kalau sudah jadi saya print out. Tidak apa-apa. Oke. Nanti didiskusikan saja. Terus hasil akhirnya, hasil diskusi itu nanti Ibu kalimat penumpang itu nanti akan kita upload, sehingga hasil dari diskusi
berdiskusi, bisa kalimat tumpang harus ada, bisa berprediksi. Nah, saya hanya akan mengatur caranya berdiskusi ini hadirin itu harus paham dulu dengan visi yang sudah ada. Nah, sudah ditempel apa enggak? Ada Pak. Itu nanti kalau sudah paham dengan visi yang sudah ada, kemudian setelah memahami visi yang sudah ada, apakah keinginan dari Bapak Ibu yang potensial di SMP 9 ini masih punya keinginan tidak? Keinginannya seperti ini, kita memimpikan murid-murid yang mungkin yang bla-bla-bla yang berakhlak mulia, yang santun, yang kritis dan sebagainya. Visi ini sudah representasi belum dengan keinginan peserta diskusi? Nah, kalau belum, berarti hasil dari diskusi kalimat tumpang itu harus dimasukkan kepada visi, menjadi visi baru, visi yang sudah mengakomodir gagasan-gagasan luar biasa dari peserta diskusi. Sementara itu dulu, monggo dilaksanakan. Baik, terima kasih Pak Bambang. Kita lihat dulu kita. Baik, visi kita SMP Negeri 9 Kota Magelang yaitu 1. Cerdas, terampil, berwawasan lingkungan berdasarkan iman dan takwa. Kalau secara teoretis, visi itu adalah representasi visual kita akan masa depan anak-anak kita dan sekolah kita. Kemudian, jika kita membicarakan visi, berarti kita membayangkan ada kanvas, kita bayangkan kanvas itu sebenarnya masih kosong, tetapi kita melihat kanvas itu membayangkan sudah ada isinya. Seperti apa ya gambaran yang kita inginkan di masa depan. Kemudian visi juga diibaratkan sebagai bintang petunjuk arah yang memandu kita dalam menjelajah sampai mencapai tujuan. Visi adalah impian atau cita-cita di masa depan yang harus dicapai oleh suatu lembaga, yaitu sekolah kita SMP Negeri 9. Kalimat visi-visi itu sebaiknya memotivasi kita untuk bergerak. Kemudian hendaknya menggetarkan hati bahwa siapa saja yang membaca itu pengen gitu ya. Kemudian juga diharapkan bukan hanya jargon belaka. Kemudian berikutnya hendaknya mudah diingat. Jadi kalau bisa anak-anak itu selalu ingat dengan visi. Oh, berarti visi saya ini, nanti saya mau begini. Yang terakhir yaitu hendaknya berkesan. Berkesan itu biar kalimatnya bisa menggetarkan hati siapa saja yang membaca itu. Gitu ya. Nah, apakah menurut Ibu Bapak di visi kita di SMP Negeri 9 ini sudah mengarah ke hal itu atau belum? Visi kita santun, cerdas, terampil, berwawasan lingkungan berdasarkan iman dan takwa. Nah, nanti kita kembali ke pertanyaan perumpang tadi ya. Itu akan mengarahkan apakah kita perlu menyelaraskan kembali atau sudah ini sudah bagus. Langsung biar mohon maaf ini hadirin ini langsung bisa menangkap dari keinginan guru. Peserta ini menginginkan apa? Kaitannya dengan yang kalimat tumpang tadi. Jadi monggo kalimat tumpangnya ditayangkan lagi. Nah, 1 yang ambil. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Apakah misalnya Bu Ica punya gagasan? Tentunya anak-anak sih sopan lah, yang santun lah, entah dulu.
kelihatannya sudah tercover itu. Nah, berarti itu. Nek prakteknya setiap peserta menulis semua terus dirangkum jadi satu. Tapi insya Allah nanti jam 7 malam saya begini. Makanya kita ambil sekilas langsung didiskusikan saja. Kita memiliki murid yang bagaimana, kita percaya bahwa murid adalah entah aset masa depan atau apa. Nah, 6 ini harus dijawab itu menjadi kumpulan kalimat keempat dan nanti dikonfirmasikan dengan visi yang sudah ada. Nah, keinginan dari peserta diskusi ini sudah tertampung di situ tidak? Nah, kalau belum, tentunya dibuka untuk mengadopsi atau mengambil dari gagasan-gagasan peserta. Nah, ini nanti yang dicatat dalam aturan itu. Ya, gagasannya apa gitu. Nah, itu dulu. Nanti saya tambahkan lagi. Monggo, ini diteruskan. Baik, terima kasih Bu Ca. Dari cita-cita untuk murid kita yang pertama, saya memimpikan murid-murid saya itu yang nomor satu itu adalah yang beriman. Harapan saya dengan beriman agamanya masing-masing, dia jadi tahu baik buruknya, hubungan sama Allah baik, maka hubungan dengan orang tua juga akan baik. Setelah beriman, tentunya harapan saya bermimpi memiliki sopan santun juga. Karena di sekolah kita itu tidak hanya mengutamakan anak-anak yang cerdas, tapi juga beriman, santun, dan karena sekolah kita itu adiwiyata, ya intinya anak-anak itu nggak buang sampah dengan sembarangan. Juga kalau ada tanaman mati, itu mereka tuh mau peduli untuk nyirami. Itu kan anak-anak sekarang itu nggak peduli, mereka peduli cuma sama handphone, ya, tapi ada tanaman kering nggak peduli. Saya tidak soal itu aja ya, pertanyaan yang lain kan berbagi ya. Yes, atau tiga ya. saya tidak. Jadi saya bermimpi ingin memiliki murid-murid yang beriman dan bertakwa. Mohon maaf, notulen dicatat. Dari kepala sekolah, memimpikan apa tadi? Beriman, terus buang sembarangan, peduli dari itu ini juga. Terus yang ketiga, Jadi gagasan yang nomor satu ini mungkin dari Ibu Ica sudah representasi. Itu tadi Bu Ica sudah bermimpi. Nah, di nomor 2 ini kita semua yakin dan percaya bahwa murid ini adalah sesuatu yang terus berkembang pola pikirnya. Ya, kita sadarilah bahwa murid itu ada di sini dalam tanda kutip, mohon maaf, tidak paham-pahamnya murid itu kita percaya bahwa dia pasti akan berkembang pola pikirnya. Dan perkembangan itu ya kita nanti akan mengarahkan mereka. Mungkin itu dari saya. saya ulangi apakah betul atau nanti kalau ada yang kurang mohon maaf. Kita percaya bahwa murid adalah sesuatu Seorang kalau biasa. Seseorang yang terus berkembang pola pikirnya. Mungkin ada masukan dari beberapa yang lain? Tidak ada? Oh, ada. Putri, mau Putri. Kita berdiri, saya tak termasuk juga.
Terima kasih waktunya. Bu Didi, saya ingin memberikan ide untuk yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan kejujuran. Selama ini saya di sini, anak-anak itu banyak yang menipu saya. Terutama misalnya anak-anak itu kalau disuruh mengerjakan soal sendiri katanya sudah mengerjakan soal sendiri. Nyatanya anak-anak itu enggak. Terus ditanya waktu dipanggil, saya lewat kejujuran itu. Anak-anak sudah bayar sudah. Padahal ternyata kemarin ada kasus beli ballpoint, dia pakai uang 2.000. Ngambil kembalian, kata ballpointnya berapa? 3.000. Mengambil kembalian 7.000. Berarti kan dia nggak jujur. Berarti di sini kita juga harus mengutamakan kejujuran, tidak hanya di dalam kelas, tapi juga di luar kelas. Entah dengan temannya dalam pergaulannya di dalam kelas atau luar kelas, atau dengan bapak ibu guru atau warga SMP 9. Demikian saya. Sehingga nanti ada mungkin di sini ada kata jujur. Baik, terima kasih Bu Tiwi. Coba saya ulangi ya. Bu Tiwi memberi masukan di sekolah kita mengutamakan kejujuran di dalam maupun di luar kelas terhadap seluruh warga sekolah. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang lain atau berpindah kepada nomor yang lain? Bu Mimin sepertinya sudah banyak ide di sini. Bu Mimin. Saya terima waktunya, saya masih ke yang kedua ini. Ya, kita nggak pakai ini sudah keras ya? Belum, nanti nggak masuk ini. 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk murid kita, saya melihat pada yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah itu, saya mempunyai mimpi atau percaya bahwa murid adalah pribadi yang memiliki kecerdasan dan keterampilan yang berbeda. Sehingga mimpi saya ketika nanti guru melayani murid juga harus melihat kecerdasan dan keterampilan yang dimiliki murid yang berbeda-beda itu, sehingga murid nanti bisa terlayani. Begitu. Baik. Sepertinya itu juga sudah menjawab pertanyaan cita-cita kita yang ke-6 ya Bu. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa kita perlu untuk menyelenggarakan pendidikan yang berdiferensiasi begitu. Baik. Terima kasih Bu. Mungkin ada ibu bapak yang lain. Maria. Terima kasih. Mungkin apa yang akan saya sampaikan hampir sama dengan yang lain. Boleh izin kalau saya juga menjawab yang lain. Di sekolah kita percaya bahwa murid adalah makhluk yang harus kita openi, terutama dalam memperbaiki akhlaknya, karena di sekolah kita melihat, ya mohon maaf tidak semuanya, banyak yang karakternya masih perlu didandani, dalam tanda petik didandani. Maka di sekolah kita mengutamakan perubahan karakter dari siswa-siswa kita, seperti tadi ada kejujuran, kemudian untuk sopan santun dan sebagainya. Lalu kita warga sekolah ini paham bahwa banyak murid kita yang yaitu tadi perlu didandani, terutama dalam hal yang masih
sangat memprihatinkan kita. Itu tidak jujuran, lalu kesadaran untuk belajar. Kesadaran untuk belajar ini masih kurang. Murid di sekolah kita itu sudah sadar betul bahwa artinya beriman dan bertakwa itu menjalankan benar-benar agama dan keyakinannya, tetapi mereka belum bisa melaksanakan dengan seutuhnya. Nah, itu mungkin yang saya sampaikan, yang saya sangat prihatin sampai saat ini. Selain ketidakjujuran dan sopan santunnya, itu adalah kesadaran terhadap dirinya sendiri, tanggung jawab terhadap dirinya sendiri untuk belajar, untuk mengisi dirinya menjadi manusia yang lebih banyak ilmunya, menambah ilmunya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Maria. Bu Maria sudah memberi masukan cita-cita untuk murid kita. Yang nomor 2, kita percaya bahwa murid kita adalah makhluk yang harus kita openi, terutama akhlak dan karakternya. Begitu Bu Maria. Kemudian Bu Maria juga mempunyai cita-cita untuk murid kita. Poin ketiga, di sekolah kita mengutamakan perubahan karakter, terutama kejujuran, sopan santun, dan tanggung jawab dalam belajar. Kemudian poin keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya, namun belum sungguh-sungguh. Kemudian yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa banyak murid kita yang perlu didandani, terutama ketidakjujuran dan sopan santun. Dan kesadaran untuk belajar. Kesadaran untuk belajar di sini sepertinya maksud Bu Maria adalah autonomous learning gitu ya. Jadi belajar secara mandiri karena butuh gitu. Maka dia bertanggung jawab pada dirinya sendiri ketika pembelajaran gitu. Oke. Terima kasih Bu Maria. Mungkin masih ada yang lainnya yang belum tercover. Nomor 5. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk Baik, ini maaf saya masuk ini agar gagasan-gagasan itu mudah untuk keluar. Monggo kaitkan dengan Merdeka Belajar, kaitkan dengan betul-betul profil pelajar Pancasila. Itu nanti akan langsung merujuk. Monggo. baik. Mari, yang nomor 5 perlu dijawab dulu enggak? Ini kan butuh gagasan, butuh ide-ide. Maka impian itu kan jangkauan masa depan yang akan dituju. Jadi cita-cita ke depan yang akan dituju. Nah, kalau kita mengungkap apa profil Pancasila, ini nanti mudah untuk keluar gagasan, sehingga kalimat numpang itu nanti gampang keluar dan mudah nanti dirumuskan masuk di dalam visi. Nah, monggo, ini sudah ditayangkan, monggo diteruskan dulu ini. Baik, Ibu Bapak, mari kita lihat kembali ke profil pelajar Pancasila yang dimensinya ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ketemu kan? Berarti apa itu disampaikan Ica sudah nyambung kan? Nah, berarti sudah nyambung. Mungkin yang lain butuh membaca ini, memahami ini, nanti kan harus nyambung semua itu. Nah, jadi tidak keluar dengan cita-cita pendidikan nasional. Nah, begini suatu CGP ada beban, ada muatan ini. Makanya langsung saya kerucutkan itu. Monggo diteruskan. Baik. Selanjutnya poin yang kedua, dimensi yang kedua yaitu berkebinekaan global. Apakah ada
masukan yang cita-cita kita yang terkait dengan berkebinekaan global ini sepertinya. Menurut saya beberapa kebinekaan global itu bisa memastikan itu adalah menghargai perbedaan yang ada di sekolah ini, baik perbedaan agama, terus latar belakang yang ada di siswa SMP ini sosial dan budayanya juga ada yang berbeda. Nah, keinginan kami juga anak-anak bisa menghargai perbedaan yang ada di semua warga SMP sendiri. Baik, terima kasih Bu. Bu Mimi mengusulkan bahwa nanti ada poin terkait dengan dimensi berkebinekaan global ini, menghargai perbedaan yang ada di sekolah kita, di anak-anak kita, terkait dengan latar belakang sosial budaya dan agama. Terima kasih Bu. Monggo Bu Ica. Saya menanggapi meetingnya Berkebinekaan global. Dari beberapa pendapat misalnya kalau santun bisa nggak ya dimasukkan ke dalam kebinekaan Kebinekaan global. Apa bisa ya misalnya dari yang santun bisa masuk ke situ. Masuknya ke yang pertama Bu. Yang begini, Yang berkebinekaan global yang tadi dan menghargai perbedaan latar belakang sosial budaya agama. dengan bersikap santun ini sudah umum saya ya, saudara PJM. Masa orang bersikap santun, makanya dia juga menghargai perbedaan, kemudian juga menghargai ada usia, ada gender, bisa nggak kalau itu santun itu kita masukkan ke dalam pendidikan untuk tahun ini saja dan 2005 karena mungkin di situ ada namanya dengan sisi bisa Mungkin Bu Mimi sepertinya ini menanggapi tidak? menurut saya pribadi entah ini benar atau salah dan benar tidak ya. Kalau kebinekaan tunggal itu sejarah dari kita itu kalau ada perbedaan. Kalau sikap santun itu masuknya kalau saya masukkan ke yang pertama Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Apa untuk santun itu masuk ke dalam apa menurut saya. Mungkin ada pendapat yang lain. Berarti santun itu masuknya ke Akhlak mulia. santun ya. Itu juga sebetulnya sudah tercover di visi kita, di berdasarkan iman dan takwa itu dari dimensi yang pertama itu sudah masuk di kemudian Bu Maria. Kebinekaan global itu pengetahuan saya itu selain saling menghargai segala perbedaan itu tidak hanya perbedaan yang ada di Indonesia saja, tapi global dunia. Jadi bisa menghargai dan tidak gimana ya, karena bisa mengetahui bahwa di dunia ini ada beraneka ragam dari budaya, sosial, keyakinan dan sebagainya. Terima kasih Bu Maria melengkapi diskusi kita kali ini. Jadi cita-cita kita tidak hanya lokal saja, tetapi juga secara dunia gitu ya, melengkapi dunia. Kalau nanti karena kita juga bisa terkait dengan dunia di luar Indonesia, berarti kita juga harus mempunyai literasi yang cukup terhadap dunia di luar. Baik. Bu, ini agak tidak lebar, ya, tidak terjebak oleh peristiwa, pengalaman dan sebagainya. Kita rapikan saja. Di situ kan ada 6 itu, ada 6 itu. Nanti Notulen bisa menulis bahwa
kita yang ada di sini ini memimpikan murid itu yang bagaimana. Sudah dimulai dari jadi murid yang berkenan, murid yang santun, murid yang peduli. Ada lagi yang menambahkan murid yang jujur, bertanggung jawab. Monggo ditulis saja. Ya, nanti kalau sudah tuntas, inginnya kita tuh akan memimpin murid itu jadi apa? Sudah tuntas, beralih ke yang berikutnya. Kita percaya bahwa murid adalah pakatan tadi sudah buka bahwa murid itu individu yang berkembang. Contoh, artinya sekarang salah besok bisa benar. Sekarang nggak pintar bisa udah pintar. Tapi sebaliknya, saking pintar saya sudah rapi besok. Artinya kita betul-betul yakin percaya individu itu bisa berkembang. Berikutnya di sekolah, ini tapi jangan hanya yang dijawab Pak Altan saja, yang lainnya menambahi apa. Sampai selesai itu rangkum, terus kita konfrontasikan dengan visi yang sudah ada. Nanti akan muncul redaksi baru hasil dari diskusi ini. Yang insya Allah oke lah. Jadi kalau melihat materinya bukan juga ini. Monggo dilanjut. Baik, tadi sudah kita mendapatkan masukan cita-cita untuk murid kita di poin 1, 2, 3, 4, dan 6. Apakah masih ada tambahan? Satu dulu. Oh, baik, satu dulu. Yang pertama dulu. Baik, kita meminta murid yang dari beca sudah beriman, sopan santun, tidak membuang sampah sembarangan, peduli terhadap lingkungan, ini jujur, kemudian Bu Maria bertanggung jawab dalam pembelajaran. Itu apakah oke. Peduli kita ada sudah dibaca. Ada yang lain? Ada yang lain? Dari kumpaskan. Oh baik, Arfan, mau Arfan. Saya tambahkan lagi dari tadi sudah terkait dengan akhlak ya. Nah, ini kita lupa dengan akademisnya, jadi belum disebutkan ya. Kita sudah memberikan siswa yang cerdas atau kreatif, itu juga penting dari sisi akademis dan terampil dalam segi akademis ataupun dari segi motoriknya, keterampilannya. Mungkin itu untuk terima kasih. Makanya tadi sudah saya usulkan yang cerdas dan terampil. Iya. Iya. Maaf begini, saya memang tidak akan membantu kata-kata. Maaf bisa. Banyak yang maaf ya. Tapi simpangan memori kata-kata saya itu dari beberapa sekolah. Saya ingin SMP 9 di Islam Musik itu adalah yang bagus itu biar murni asli dari SMP 9. Kalau kau nanti ada kata-kata di sekolah lain, saya saksinya tidak sama, itu hasil murni. Nanti begini. Terima kasih Pak Bambang. Ini ada saksi Pak Bambang. Oh gitu ya Pak? Iya. Oke. Sejarah yang ngajak ini. Iya. Baik. Kalau saya, kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik dengan karakter yang beragam, yang sudah memiliki garis-garis sama. Jadi mereka masing-masing itu sebetulnya nggak selembar kertas kosong tabular rasa begitu, tetapi mereka sebetulnya sudah ada garis tipis-tipisnya yang masih perlu kita tebalkan. Itu yang saya percaya bahwa mereka adalah pribadi yang unik, kemudian karakternya beragam, dan masih perlu kita tebalkan garis-garis sangat mereka itu. Begitu. Kalau saya Pak Priska jangan lupa ditulis ya. Matur nuwun. Mungkin masih ada yang lain untuk poin kedua, kita percaya lagi ya. Apa sudah cukup bahwa mereka harus terus berkembang? Saya berbicara bahwa kita percaya bahwa murid itu membutuhkan pendidikan sekolah, tetapi juga keluarga. Pendidikan di dalam keluarga.
Baik, berarti bahwa mereka perlu pendidikan dari keluarga dan juga ibu. Seperti yang disampaikan oleh ibu tadi bahwa murid itu kan bukan dia tapi ada gugatan-gugatan, sehingga gugatan-gugatan itu tidak cukup. Yang berat-berat itu adalah sekolah, tetapi itu juga orang tua, karena the first school bagi mereka itu adalah family, kemudian sosial atau lingkungan yang ada di sekitar masyarakat. Terima kasih Bu Ica. Kita percaya bahwa murid itu perlu pendidikan yang utama dan pertama itu dari keluarga, kemudian dari lingkungan sekitar dan kita sebagai pendidik. Begitu Bu Ica. Baik, terima kasih. Masih ada? Apakah kita percaya bahwa murid adalah apa lagi? Sudah cukup? Baik, meningkat waktu ya. Sudah cukup. Lanjut ke poin yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan masukan dari Bu Mimin. Perubahan karakter meliputi jujur, sopan santun, dan Bu Maria. Perubahan karakter yang meliputi jujur, sopan santun, dan tanggung jawab. Kemudian dari Bu Tiwi mengutamakan kejujuran baik di dalam maupun di luar kelas terhadap seluruh warga sekolah. Cukup? Oh, terima kasih Bu Ica. Baik, untuk poin yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa muridnya sadar bahwa ya, Bu Maria sudah menyampaikan bahwa menjalankan atau beribadah namun belum sungguh-sungguh. Sudah tahu waktunya bersolat, tetapi ketika sholat dada dioprak-oprak. Cukup? Cukup Bu Mimin? Masih? Baik, terima kasih. Nah, ini saya belum dapat masukan untuk yang poin kelima. Kita selaku warga di sekolah ini yakin untuk Oke, saya juga sependapat melakukan perubahan itu ke arah yang positif ya Pak. Oke, sehingga dapat menuju ke tujuan kita. Ya, terima kasih Pak Arman. Melakukan perubahan ke arah positif. Aku nggak bisa. Terima kasih. Saya mau kita masih teman-teman. Wah, ternyata bisa menulis cepat. Saya malah dengan menulis. Baik, terima kasih. Cukup ya. Baik. Nomor terakhir nih, cita-cita kita. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa Bu Maria tadi banyak murid kita yang perlu diperbaiki, terutama ketidakjujuran, sopan santun, dan kesadaran untuk belajar atau autonomous learning. Ya. Kemudian dari Bu Mimin perlu menyelenggarakan pembelajaran berdiferensiasi. Kan masih ada masukan? Oh, mau Bu Ica. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa murid membutuhkan role model. Membutuhkan Contoh ya. atau teladan. Teladan. Baik. Bahwa kita dan warga sekolah ini paham bahwa murid membutuhkan teladan. Teladan itu sudah diberikan model. Mungkin ada masukan lagi. Bu Mimin, guru bahasa Indonesia. Saya yang melihat murid kita dan warga sekolah ini paham bahwa murid di sekolah ini perlu kasih sayang Luar biasa. dan perhatian. Kasih sayang dan perhatian. Terutama dari Bu Ica. Karena keluarga. Baik, terima kasih Bu Mimin. Jadi masukannya bahwa murid membutuhkan paham bahwa murid itu membutuhkan keteladanan.
pembelajaran berdiferensiasi, kemudian perlu kasih sayang dan perhatian. Luar biasa, kita mulia sekali. Oh iya, kita niati untuk ibadah. Ya wong mimpi yo boleh-boleh saja. Iya. Tapi kita juga kasih sayang ya. Kasih sayang baik terhadap teman maupun kepada. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Berarti kita sudah sepakat nih bahwa cita-cita kita tadi sudah lengkap, komplit dari seluruh peserta diskusi ini. Nanti akan kita rangkum untuk kita jadikan acuan kita menyelaraskan. Kalau boleh saya memberi sedikit ya Pak Bambang, bahwa sebetulnya dalam memformulasikan visi sekolah itu kita sebaiknya menggunakan inquiry apresiatif. Jadi saya tulisannya apa ya? Oh ya, baik. Apa itu inquiry apresiatif? Jadi inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif, utamanya kolaboratif terhadap kerjasama mengenai hal positif yang ada dalam diri. Kalau bukan berarti dalam diri kita, berarti dalam seluruh warga sekolah kita. Kemudian yang kita lihat dari masa lalu, masa depan, dan sekarang gitu. Kekuatan kita tuh apa komponennya? Nah, kekuatan itu nanti kita lihat secara kolaboratif. Jadi ini dikenal sebagai manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Jadi kalau di analisis SWOT ya Pak Bu Maria, kita sudah melaksanakan itu untuk membuat buku satu dan ASP, bahwa analisis SWOT kita itu berbasis kekuatan sekolah kita, begitu. Termasuk anak didik kita itu sudah merupakan kekuatan. Karena saya sudah pernah berada di sekolah lain, kemudian berada di sekolah ini, sebetulnya anak-anak kita itu luar biasa. Mungkin berbeda dengan Bu Wiwi ya, yang mungkin yang tadinya sudah di sekolah yang luar biasa, kemudian di sini agak gratis. Sedangkan kalau saya sebaliknya, kalau di sini itu kita punya modal bahwa anak-anak kita itu walaupun luar biasa keterampilannya itu, tetapi mereka itu selain unik, Santun dalam berbahasa. baru dalam tatanan berbahasa. Tetapi itu sudah poin plus dibandingkan jika anak didik kita itu dari wilayah pinggiran urban area, itu mereka lebih ngeri-ngeri. Walaupun anak-anak ya, walaupun ada yang misui itu, tapi itu jauh lebih mungkin daripada di sekolah yang pernah saya ajar. Kemudian modal yang berikutnya adalah orang tuanya anak-anak itu selain santun, mereka itu masih polos karena mereka tinggalnya di area yang di pinggiran itu, mereka masih sangat menghormati guru, masih percaya sekali bahwa guru itu mampu mendidik anak-anak mereka. Monggo ibu, anak saya mau bagaimana kan saya derek. Itu sudah modal utama bahwa kita punya program sekolah apapun mereka pasti akan ikut. Gitu. Jadi kekuatan berbasis kekuatan. Kemudian dalam merumuskan visi itu sebaiknya kita rumuskan pakai tahap-tahap begitu. Ini pakainya tahap bagja. Jadi inquiry apresiatif ini salah satunya menggunakan kanvas bagja. Jadi itu kita membuat pertanyaan dulu kayak tadi itu ya. Kita kemudian ambil pertanyaannya, kemudian ke ini kita, kemudian habis ini kita jabarkan rencana kita mau merevisi atau mau enggak ya. Kemudian terakhir atur eksekusinya dengan visi ini kita mau jawabannya pakai visi apa, pakai RTL-nya bagaimana, enggak pelaksanaan waktunya mau kapan, seperti itu. Tidak perlu saya jabarkan satu persatu,
saya sudah coba dengan visi. Jadi saya sebagai CGB itu punya tugas untuk membuat visi calon guru penggerak yang saya relate-kan dengan visi sekolah. Itu melalui tahap ini, bagja ini, tidak usah ya, nanti tidak, waktunya panjang. Nanti kalau penasaran menghubungi saya langsung saja. Ini justru present di lokakar ya. Oh baik Pak. Ye, berarti aslinya 1.3 ya. Baik, terima kasih Pak. Ini visi guru penggerak saya, visi calon guru penggerak. Terwujudnya peserta didik yang mandiri, berkarakter, kolaboratif, dan berwawasan lingkungan. Jadi setelah menerapkan kanvas bagja tadi, saya merumuskan bahwa saya ingin punya cita-cita anak-anak itu nanti menjadi peserta didik yang mandiri, berkarakter, kolaboratif, dan berwawasan lingkungan. Mungkin ini nanti juga bisa sebagai masukan, tapi kalau ini kurang bagus ya abaikan saja, tidak masalah. Langsung saja nih, berarti kita mulai untuk melihat apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk menjadi santun, cerdas, terampil, berwawasan lingkungan berdasarkan iman dan takwa. Nah, tadi kan sudah ada cita-cita kita yang sudah kita diskusikan bersama. Apakah ada yang ingin diselaraskan atau sudah cukup? Oh, perlu ditambahkan. Jujur tambahkan bertanggung jawab. Nah, saya tulis dulu ya. Kemungkinan tambahannya nanti kita selaraskan lagi. Ini ada di bahasanya, nanti kita minta pendapat ini. Jujur, santun, jujur, bertanggung jawab. Apalagi cerdas dan kreatif itu sudah masuk ke cerdasnya. Ya. Terus berwawasan lingkungan yang Sudah masuk ya, peduli terhadap lingkungan sudah masuk berwawasan lingkungan. Ya, sudah masuk ya. Yang belum adalah Jujur, santun, bertanggung jawab. Kalau saya boleh mengusulkan tadi, boleh nggak kalau ditambah kolaboratif? boleh. Karena kalau sebenarnya ya betul sama harus Aku bekerja sama. ya, dan kemampuan anak-anak itu tidak hanya nantinya dilihat secara individu saja, tetapi bagaimana dia bisa survive di dunia nyata dengan berkolaborasi. Gitu. Ingin saya minta tolong bantuannya. Jadi berarti ini perlu ya, apakah visi kita selama ini selaras dengan cita-cita kita tadi sudah selaras, tetapi hanya perlu ditambahkan beberapa poin. Kemudian adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan? Ada. Ya, minim. Tadi saya minta tolong. Ini dari santun, cerdas, terampil, berwawasan lingkungan berdasarkan iman dan takwa. Ada kira-kira usulan poin tambahan: jujur, santun, bertanggung jawab, kolaboratif. santunnya kan sudah ada. Oh iya. Baik. Jadi jujur, Bertanggung jawab, kolaboratif. Jadi santun, jujur, bertanggung jawab, kolaboratif. Kemudian kemarin dapat masukan juga dari fasilitator bahwa sebaiknya kita tambahkan kata terwujudnya. Nah, berarti terwujudnya murid atau terwujudnya lulusan, terwujudnya peserta didik yang Peserta didik jangan lulusan, karena yang belum lulus pun juga harus baik. Berarti peserta didik baik. peserta didik yang sambil memberi waktu menunggu
kolaborasi berarti kolaborasi itu kita memilih orang yang kolaboratif itu mampu berkolaborasi. Iya, kolaborasi itu kalau dalam bahasa Inggris itu kata sinkasi. Kalau kolaborasi itu melakukan kata benda adalah collaboration. Nah, tapi kalau dalam bahasa Indonesia kan kolaborasi misalkan berarti kan melakukan. Kata sifatnya adalah kolaborasi. Jadi kan kolaborasi melakukan. Santo cerdas bersama. Nah, yang visi ini kata benda atau kata sifat sama yang mana? Kalau penyusun visi itu yang tercantum itu kata benda. Oh, berarti kata benda. Oke. Kalau berarti itu kata sifat. Oh, kata benda syaratnya nanti apa? Student yang apa gitu kan? Peserta didik yang ini sudah mau, ini sudah berkolaborasi atau bekerja sama. Nah, kita tunggu ahli bahasanya. Kalau sikap-sikapnya tadi kita rangkum gimana? Sikap yang jujur dan berbaik. Akhlak mulia. Ya, tadi saya juga mau mengusulkan gitu. Berarti yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, Dan sebenarnya peserta didik yang berakhlak mulia. tapi sebentar, berakhlak mulia itu kalau dibaca orang tua atau murid, aku udah berakhlak mulia. Padahal kita tuh ini jujur. Nah, berakhlak mulia yang jenisnya. Dari sini ada indikator tertentu. Tidak mungkin kita seluruh indikator ini kita capai. Mungkin kita hanya ingin satu juta yaitu yang kita katakan itu yang jujur. Nanti kalau yang namanya visi itu waktu tadi itu loh dan waktunya itu masyarakat itu kan langsung SMP 9 itu pengen anak yang jujur loh. Kalau berakhlak mulia luas. Berarti sebetulnya berakhlak mulia itu sudah mengcover santun, cerdas, ini luar biasa. Ini sudah bisa agar tak fokus. Ini diring oleh Pak Yamasis. Ketika tadi ada kolaborasi, itu kan merupakan presentasi dari total proyek. Karena belum tercover total proyek itu. Nah, koridornya itu. Termasuk ada berkenaan budaya tadi, karena ada wawasan lingkungan itu. Cuman yang jadi masalah begini, saya tak maklum ini kok buku pertama itu agak serius. Itu yang Mbak redaksi itu saya menjemput sopo orang beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ketikanya ini orang yang disampaikan kunci betul. Orang berakhlak mulia itu benar-benar beriman. Orang beriman kadang-kadang akhlaknya ya sudah mulia. Makanya di situ ada 3 variabel itu. Beriman, takwa,
kalau saya hubungkan dengan apa yang sudah saya peroleh, itu sebenarnya kan tauhid, hati, takwa itu ibadahnya, mulianya itu horizontalnya sama manusia. Jadi terus misi yang sudah dibuat SMP 9 yang lalu itu kan ada beriman, ada berapa mulia ya. Makanya nah di konsolat rodo angel karena tak-takannya enggak ada. Ada Pak? Wah, beriman dan berapa mulia? Biasanya takwanya oh berapa mulianya yang tidak ada. Makanya nah begini, saya jadi ingat 3 kan mungkin puisi itu panjang sekali. Idealnya mau begitu. Puisi itu halaman pakai lengkap ini malah bingung. Semakin simpel semakin bagus. Tapi kalau terpaksanya harus agak panjang juga tidak apa-apa begini. Seperti yang sudah dirumuskan di sini itu tidak apa-apa. Nah, nanti seandainya gagasan-gagasan ini kok belum tertampung muncul dalam redaksi visi, nanti bisa diteruskan diproyekkan lewat visi-visi. Kalau ini tadi mengatakan jujur itu sudah masuk di berapa kuliah, memang betul, nanti bisa tercover di misi. Tapi mohon maaf, kita membahasnya tidak sampai misi. Kalau saya kemarin ada teman yang sampai misi ya usul panjang sekali. Padahal di sini tugas begini hanya misi saja. Nanti misi enggak keluar dari itu. Padahal yang bagus untuk visi-visi santai. Saya sebenarnya dulu visinya saja. Monggo Bu, ini mulai disimpulkan. Apakah simpulan visi yang hasil dari diskusi ini satu sudah sesuai dengan cita-cita yang ingin kita capai dan menurut kita ke depan? Apakah visi ini sudah menunjukkan harapan-harapan di mana harapan itu menjadi pembeda antara SMP Negeri 9 yang kita cintai ini dengan sekolah yang lain? Nah, kalau memang ini nanti sudah match, sudah bagus, masih ada satu pekerjaan begini mengajak diskusi tentang cara mencapai kaidahnya dengan bakat. Monggo. Baik, berarti visi kita santun, cerdas, terampil, berwawasan lingkungan, berdasarkan iman dan takwa. Tadi tinggal ditambahkan di depannya terwujudnya peserta didik yang santun. Mau jadi ditambahkan jujur? Oh baik, berarti diletakkan di sebelah mana? Santun, jujur. Baik. Bertanggung jawab. Tanya sekali. Cerdas, kenapa kan? Hanya Cukup tahun ini dulu. Yang itu nanti. Oh baik. tambahnya jujur dan bertanggung jawab. Sekolah dari Baik, mari kita teruskan. Terwujudnya peserta didik yang santun, jujur, bertanggung jawab. Tapi mohon maaf, berdasarkan itu landasan. Artinya sebenarnya kalau sudah ada berdasarkan cuma data kok itu sudah masuk itu. Iya, semua. Sudah dapat berdasarkan kecuali berwawasan lingkungan, beriman, bertakwa itu mungkin. Ya, kalau sudah berdasarkan ini. Artinya begini, ketika anak tidak jujur berarti pas dia tidak beriman. Nah, beriman, insya Allah jujur. Baik, berarti kita take down dulu yang jujur ini. Apa sudah mau masuk? Jadi catatan saja tidak apa-apa, nanti seandainya dokumen ini akan dikeluarkan, gagasan yang luar biasa dari Mbak Ica ini bisa diakomodir di misi tahun pelajaran 2013
3/2004 di workshop tahun pelajaran tadi. Jadi sementara terwujudnya peserta didik yang santun, cerdas, terampil, berwawasan lingkungan berdasarkan iman dan takwa. Kemudian poin 7 bertanggung jawab kolaboratifnya nanti dimasukkan ke misi. Iya. Setuju Bapak? Terima kasih atas kesepakatannya. Lanjut tadi diminta oleh Pak Bambang untuk meninjau apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita untuk murid kita. Sempurna ya? Selaras ya? Ya, baik. Untuk tahun ini masih selaras. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Tadi poin-poinnya berarti kita masukkan ke dalam visi, ke dalam misi. Baik. Nah, lanjut. Jadi kita langsung menuju ke prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan apa yang akan kita jabarkan dari visi kita? Terwujudnya peserta didik yang santun, cerdas, terampil, berwawasan lingkungan berdasarkan iman dan takwa. Baik, Mbak Priska, tolong dicatat ya. Ngomong yang ada yang kecil itu baik. Kita rinci saja. Berarti apa saja ya sikap dan perilaku murid, guru, Wicak selaku kepala sekolah dan orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tadi. Kita diminta untuk membuat contoh perilaku yang konkret dari murid. Gini Bu. Jadi saya beri gambaran. Ya, baik, terima kasih Pak Bambang. Sudah betul itu dulu ini sudah betul. Visi sudah jadi. Sudah oke, sudah setuju semua. Nah, untuk mencapai visi tentunya pasti ada prakarsa perubahan. Cara merubah, cara perubahan ini butuh sesuatu yang bisa digerakkan itu. Ben santun ini gimana? Nah, otomatis Budi ini membutuhkan gagasan-gagasan dalam diskusi ini. Gambaran keberhasilan mimpi yang semacam itu tuh nanti guru itu yang bagaimana kok masa visinya begitu kok guru memberi pas telat 10 menit. Oh berarti kamu harus tepat waktu dalam mengajar. Itu dari guru. Mungkin dari sisi mohon maaf dari kepala sekolah. Maksudnya begitu. Nah nanti contoh-contoh sikap semacam ini nanti akan memunculkan gagasan-gagasan kreatif, ya. Terus peserta ini bisa berinisiatif yang nanti akan memunculkan gagasan-gagasan yang mencerminkan visi sekolah. Mungkin apa saja kegiatan nanti yang akan dilakukan oleh guru untuk mewujudkan visi yang tadi, yang seperti dicontohkan tadi. Contoh perilakunya tadi muncul nanti dari orang tuanya mungkin menjadi sangat perhatian, penuh kasih sayang dengan anaknya, menunggu anak belajar, atau mungkin dari pihak guru kira-kira konkretnya apa yang akhirnya kita dapat menemukan rencana semacam program kegiatan syukur yang kolaboratif dalam rangka menuju ke sana. Ini yang perlu ini yang dibutuhkan begini. Monggo dibantu. Jadi menuju ke membuat prakarsa perubahan tersebut, mari kita petani dulu. Sikap apa toh yang kita perlukan untuk membuat prakarsa perubahan terhadap visi kita tadi? Dalam rangka mewujudkan visi tersebut. Dalam rangka mewujudkan visi kita tadi. Baik, sikap ini dari murid, guru, kemudian kepala sekolah, orang tua. Tadi Pak Bambang sudah memberi contoh masukan kalau kepada guru dan murid itu berarti hadir tepat waktu. Sikapnya berarti
natural tulis contoh. Ya, bisa ya. Membuat serta ini terus apa? Tapi nggak usah ditulis contoh dari Pak Baca. Oh, Tulis saja dari Ibu Pak. Sekaligus jadi instruksi. Masuk kelas tepat waktu. Berarti guru dan murid masuk tepat waktu. Hanya masuk kok, pulangnya enggak ya? Pulangnya kayak kita ini nggak tepat waktu ya. Nah, itu dipisah saja. Contoh guru sikapnya bagaimana, perilakunya bagaimana, muridnya perilakunya bagaimana, kepala sekolahnya bagaimana, kemudian yang berikutnya termasuk stakeholder, orang tuanya bagaimana. Rakyat contoh sisi orang tua selalu menunggu anaknya belajar, menempatkan waktu, mendampingi anaknya belajar. Itu sudah salah satu contoh sikap. Saya tadi boleh ya Pak Bambang dari saya, mumpung ingat. Kalau dari orang tua sikapnya yang kayaknya sangat kita butuhkan dan sebetulnya sudah sih, itu mendukung semua program sekolah. Itu ya kayaknya sudah mengcover. Nah nanti monggo yang lain untuk yang muridnya tadi, guru dan kepala sekolah ingin catat Bu Ica. Itu kita ingin sikapnya Bu Ica itu yang seperti apa? Mungkin mengayomi atau mungkin Nggak berani ngomong semua, ada Bu Ica, Bu Ica keluar. Memberi teladan. Bu Ica sendiri. Oke. Begini, pada saat baiklah, senang bahasanya baiklah. Saya itu prihatin dengan adanya nilai kesantunan, kemudian keseriusan dalam asma usaha dan lain sebagainya begitu ya. Bapak Ibu sudah bagus menurut saya ya, cuman di sini itu permasalahannya setelah saya melakukan observasi itu masalahnya kan ada di sini. Saya nggak bisa mengungkapkannya bagaimana. Akhirnya saya bersama guru agama itu menciptakan program 3 itu, ikhlas ngaji dan dari akhir itu. Bayangan saya itu kepinginnya begini, orang tuanya itu nyuruh ngaji pada jam-jam tertentu yang diputar oleh siswa dari radio Magelang FM atau Palpas. Kalau saya kita sama guru agama itu adalah orang tua yang ngaji, muridnya yang ngaji, anaknya ngaji bareng. Nah terus gurunya itu mengumpulkan catatan itu. Saya sudah menciptakan sesuatu. Nah guru mengakomodir atau mengawal itu. Ya orang tua tinggal guru tersebut mengimplementasikan. Tapi saya mengungkapkannya coba ya. Sudah begini, ini nanti akan ketemu. Saya sudah ngatur. Jadi intinya Bu Dini mengajak kita semua ini untuk merincikan sikap atau perilaku murid dari guru, dari kepala sekolah, dari orang tua yang mencerminkan visi ini. Jadi ini agak sulit, tapi saya percaya dengan diskusi ini nanti akan muncul contoh-contoh perilaku. Tidak usah takut karena ini yang penting ditulis kok. Tidak harus segera kita laksanakan. Biasanya selalu khususnya contoh perilaku guru dan kepala sekolah. Tadi Bu Ica berarti sudah membuat program inovasi, gitu ya, melakukan inovasi berarti ya, memberi teladan atau menciptakan inovasi. Itu kan sikap menuju ke cerdas. Iya. Tadi. Arfan sepertinya tadi ingin mau ngomong Arfan. Terima kasih yang Bu dari Bu Ica. Yang pertama tadi dari kepala sekolah sendiri sudah menciptakan inovasi. Di
situ juga gurunya saya rasa sudah juga menyampaikan terkait dengan orang tua, bahwa orang tua harus bisa mendampingi anaknya tadi bersama-sama dengan anak untuk menjalankan ngaji seperti itu. Nah, kalau dari saya dari segi guru untuk cover atau untuk menyambungkan atau mendukung visi yang cerdas dan terampil, sudah barang tentu Bapak Ibu guru tentunya membutuhkan upgrade skill yang bisa melalui workshop atau apapun bentuknya, baik secara mandiri maupun klasikal bersama-sama. Kemudian untuk mendukung ataupun mewujudkan kesantunan, Bapak Ibu guru juga harus selalu bersikap, membiasakan bersikap santun terhadap siswa. Jadi bisa memberikan teladan. Kemudian dari segi orang tua, harus selalu berkomunikasi dan kolaborasi dengan guru dan sekolah. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Arfan. Jadi tadi langsung saya tajamkan ya. Baik, Saya terima kasih Pak. Baik, begini. Kelihatannya sudah Iya. duduknya kita sudah langsung saya tajamkan. Jadi intinya Ibu ini punya tugas menggali pendapat peserta terkait inisiatif prakarsa perubahan ini. Ya. Nanti Ibu ini tidak selesai sekarang, diteruskan di rumah, dibaguskan di rumah, nggak apa-apa kalau redaksinya. Nggak harus yang ini, nanti edit sedikit lah. Digali pendapat inisiatif prakarsa perubahan ini. Kemudian ini dilakukan semata-mata untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Ini intinya itu. Oke. Tentunya tidak semua ketemu ya. Nanti Bu Juni bisa, mohon maaf, nambah sendiri yang dirasakan Bu Juni baik. Toh nanti Bu Ica tetap tahu karena hasilnya nanti diajukan ke kepala sekolah. Oke. Nah, yang nanti harus tampak ya, setelah ini tergali, ya, maka kolaborasinya apa saja dari guru, kolaborasinya itu apa saja yang dapat dilakukan, bisa oleh guru, oleh kepala sekolah, oleh orang tua, ya, untuk mewujudkan visi ini. Kolaborasinya apa saja? Mungkin wujudnya berupa bentuk ya. Selamat mundur jika masih ingin melanjutkan pekerjaan di sekolah, saya persilakan. Mari kita sebelum mengakhiri kegiatan hari ini kita tutup dulu dengan berdoa. Oh, tunggu Pak Bambang, masih ada. Ada sesuatu yang Baik. 1 menit saja. Pada Ibu Kepala Sekolah Negeri 9 yang saya hormati, Bapak Ibu yang semuanya berada di sini dan tidak lupa Bu Dini, perkenankan saya di penghujung ini matur. Yang pertama, sekali lagi saya atas nama Bu Dini mengucapkan terima kasih atas support dorongan yang luar biasa dari Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman, ada yang senior, ada yang luar biasa. Saya selaku selaku pendamping, selaku coach, selaku mentor tapi ya, itu saya titip Bu Dini ya. Seandainya beliau kok sibuk, seandainya beliau harus mungkin hanya meninggalkan tugas mengajar, itu mungkin bisa diatasi ya, bisa diatasi dengan waka kurikulum, diatasi tentunya di bawah koordinasi dari Ibu Kepala Sekolah. Kemudian mungkin Bu Dini hari-hariannya mungkin membaca modulnya banyak. Zoom kadang-kala harusnya itu jam berapa ya, 1:30 ke atas, kadang-kala di joke, terus kadang-kala garap tugas, upload maksimal jam 11:59. Nah ini gambaran-gambaran semuanya sengaja saya aturkan biar semua maklum.
Jadi saya selaku yang mendampingi Bu Dini, karena jeleknya Bu Dini, insya Allah jeleknya saya. Tapi api Bu Dini, insya Allah ya api Bu Dini itu. Jadi saya titip, mudah-mudahan teriring doa Bu Dini nanti sukses, kuat menyelesaikan ini, ya sehat, dan yang paling penting keberadaan Bu Dini nanti bermanfaat di SMP Negeri 9 ini, termasuk guru-gurunya, muridnya akan membawa perubahan SMP Negeri 9 ini, tentunya di bawah asuhan Ibu Kepala Sekolah. Demikian, sekali lagi terima kasih. Saya nanti mohon pamit, tapi saya masih akan bertemu empat mata dengan Bu Dini, masih ada 3 anduknya, tapi akan saya persingkat saja Ibu. Saya juga maklum Bu Dini ini, saya sok mikir kesehatannya juga, saya tahu siapa sebenarnya Bu Dini, maka khusus Bu Dini saya atur ini, jadi nanti kalau sekiranya kok gini-gini di backup, itu saja dari saya Bu. Ini semata-mata saya menjalani Bu Dini, ketong-ketong itu jadi pendamping yang luar biasa, padahal ya biasa-biasa saja. Mohon maaf saya berkeluarga, terima kasih. Dan sekali lagi, terus saya masih izin bertemu Bu Dini di sini, sementara Bu Ica dan teman-teman kalau akan meneruskan kegiatan tersebutnya, monggo selamat jalan. Saya masih ada di sini sebentar. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bambang. Baik, untuk mengakhiri acara diskusi kita pada siang sampai sore hari ini, kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Terima kasih Ibu Bapak. Monggo jika ingin melanjutkan kegiatannya